Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih berkaitan dengan persamaan kuadrat ya. Tapi di sini kita bukan mencari akar-akarnya, tapi kita menyelidiki apakah persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real yang berbeda atau dua akar real yang sama atau malah tidak memiliki dua akar real. Apa sih maksudnya? Nah, kita simak ya. Subtemanya menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Dengan menggunakan rumus diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4A dikali C, kita dapat membedakan jenis akar-akar persamaan kuadrat menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kalau D-nya nilainya lebih besar dari 0, ya, artinya semua bilangan positif itu lebih besar dari 0 artinya ya, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda. Ya, berarti akarnya X1 dan X2 itu nilainya pasti beda. Kalau nilai D-nya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama. Kalau kurang dari 0 D-nya, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar-akar real ya, atau imajiner ini ya. Untuk lebih jelasnya kita akan memberikan contoh ya, sekaligus latihan bagaimana cara membuktikan atau mengetahui sebuah persamaan itu memiliki akar yang mana. Apakah memiliki akar real yang berbeda atau akar real yang sama atau malah tidak memiliki akar real ya. Kita simak contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama di sini kalian bisa lihat persamaannya, yaitu X kuadrat plus 4X min 21 sama dengan 0. Nah ya, kita buktikan dulu nilai D-nya ya. Kita cari nilai D-nya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4A dikali C ya. Kita langsung saja sini. Jadi nilai D-nya D sama dengan B kuadrat, berarti 4 kuadrat ya, min 4A kali C, A-nya 1, C-nya min 21 ya. Jadi sama dengan 16 min dengan min ini jadi plus 4 kali 1 tetap 4, 4 kali 21 yaitu 84 ya. 84. Jadi D-nya ya, nilai D sama dengan ini tambah ya, ini 4 tambah ini kan 20 ya, berarti tambah 80 100. Lihat nilai D-nya kan 100. 100 artinya lebih besar dari 0. Jadi nilai D di sini adalah D-nya lebih besar dari 0. Artinya persamaan ini pasti punya dua akar real ya. X1 itu pasti nilainya beda atau tidak sama dengan X2 nilainya ya. Kalau kita cari X1 dan X2-nya pasti tidak sama nih. Karena ketentuannya kalau D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda ya. Kita buktikan. Benar enggak X1 itu tidak sama dengan X2? Ya, kita buktikan dengan mengakarkan ya. Jadi X kuadrat plus 4X min 21 sama dengan 0. Langsung saja diakarkan gini. Sama dengan 0, berarti sini X ya. Dijumlahkan 4 dianukan 21, berarti plus 7 min 3 ya. Ya, berarti X1-nya sama dengan min 7, X2-nya sama dengan plus 3 sini ya. Nah, ini sudah terbukti. Jadi dua akar real yang berbeda, ini X1-nya 7, X2-nya 3. Nah, ini terbukti ya. Jadi ini persamaan ini memiliki, kalau nilai D-nya itu lebih besar dari 0, dia punya dua akar real yang berbeda. Ini kan dengan ini nilainya beda ya. Nah, X1 itu beda dengan X2 ya, terbukti. Nah, seperti itu ya. Mudah kan? Nah, nanti kalian buktikan ini. Ini nanti memiliki akar real yang mana? Sama, beda, atau malah tidak memiliki akar real ya di sini ya. Oke, terus contoh yang kedua, ini Bapak kasih contoh yang kedua ya. Nah, contoh untuk yang D-nya sama dengan 0 ya. Nilai X kuadrat plus 8X min 16 sama dengan 0.
Kita cari D-nya dulu, apakah betul sama dengan 0 sini? Ya, D sama dengan B kuadrat, berarti 8 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya min 16. 8 kuadrat adalah 64 min ya 4 kali 1 4 kali 16 64 ya, 64. Sorry, ini tadi ini plus ya di soal tadi Bapak lupa ya. Nah, jadi 64 kurang 64 jadi habis dia ya, habis 0. Artinya D-nya nilainya sama dengan 0. Artinya kalau D-nya ini sama dengan 0 ya. Dia katanya kalau D-nya sama dengan 0, kita lihat sifatnya. Nih, nomor 2 nih. Jika D-nya sama dengan 0, maka memiliki persamaan kuadrat yang memiliki dua akar real yang sama ya. Coba kita buktikan akarnya sama enggak ini untuk soal nomor 2 ini ya. Buktinya X kuadrat ya plus 8X plus 16 sama dengan 0 ya. Kita cari sini 0, sini X lihat nih. Berapa bilangan kalau dijumlahkan 8 dikalikan 16? 4 dong. 4 tambah 4 kan 8. 4 kali 4 16. Jadi X1 nilainya min 4. X2 juga nilainya min 4. Tuh, terbukti ya. Ya, ini akar-akarnya sama ya. Tidak terbukti. Jadi kalau nilai D-nya itu sama dengan 0, dia punya akar-akar yang sama ya. Seperti itu. Ya. Kalau sekarang kita akan yang ketiga ya, yang ketiga ini. Coba kita lihat D-nya. Kalau D-nya kurang dari 0 maka tidak punya akar-akar. Betul tidak ini kurang dari 0? Coba kita masukkan ya. Sama dengan B-nya berapa? 2 kuadrat min 4, A-nya 3, C-nya 2. Berarti kan ini 4 dikurang 12 kali 2, 24. Jadi minus 20. Jadi D-nya min 20 itu artinya apa? Min 20 itu kurang dari 0. Jadi D-nya nilainya kurang dari 0. Kita buktikan dia punya akar enggak coba? Nah, kita buktikan punya akar enggak dia? Ini ya caranya. Nah, kita tulis soalnya 3x kuadrat plus 2x plus 2 sama dengan 0. Sini 3x, sini x ya. Berapa bilangan dijumlahkan 2 dikalikan juga 2. Tuh kan? Susah kan? Nah, ini tidak akan ditemukan akarnya. Makanya ini disebut tidak ada akarnya ya. Nah, coba. Misalnya kita coba plus 2 dengan plus 1 ya. Coba bisa enggak? Kan yang menghasilkan 2 kan ini ya. Coba kita lihat. 3x kuadrat nih kali ini kali ini plus 3x plus 2x tuh plus 2 0 kan. Lihat nih, 3 tambah 2 kan 5 nih. Sedangkan sini 2. Ya, coba lagi misalnya satunya di sini. 3x plus 1 misalnya x plus 2 ya. Coba ini kali ini ya. 3x kuadrat. Ini kali ini 6x. Ini tambah ini x. Ini 2 ya. Ini dengan ini berapa nih? 7 ya nilainya. 6x tambah x 7, sedangkan sini 2 ya. Pokoknya gitu. Jadi intinya kamu sebelum mencari ini cari D-nya dulu. Oh, kalau D-nya kurang dari 0 pasti ini tidak ada akarnya. Ini tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan. Jadi gitu ya. Pokoknya caranya sebelum mencari akar-akarnya kalian cari nilai D-nya dulu. Apakah D-nya itu ya? Apakah D-nya itu lebih dari 0 atau D-nya itu malah sama dengan 0 atau D-nya kurang dari 0. Kalau D-nya lebih dari 0 pasti ada akarnya, pasti ada akar yang beda ya. Kalau 0
ada akar yang sama ya. Kalau ini tidak ada akar-akarnya. Gitu ya. Oke. Nah, coba kalian buktikan ini ada akarnya enggak gitu ya. Dengan cara mencari D dulu. D-nya dicari, setelah itu baru cari ini ya. Jadi yang ini kapanpun enggak akan ketemu akarnya. Atau imajiner ya, hanya bisa dibayangkan saja tapi enggak ada hasilnya. Oke, lanjut ya. Lanjut materi berikutnya. Ya, materi berikutnya ini. Perhatikan. Jumlah selisih dan hasil kari akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0 ya, lihat. Maka jumlah X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A ya. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Ini ya. Kalau kurang jelas ini nilainya min B. Ini saya tulis saja minnya. Ya, min B per A. Selisih, misalnya X1 dikurang X2 itu nilainya akar D per A. Dengan catatan yang X1 itu yang lebih besar dari X2 ya. Hasil kali X1 kali X2 itu C per A ya. Nah, kita buktikan sini ya. Kita kasih contoh di sini. Diketahui P dan Q ya. P dan Q adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min X min 2. Ya, gitu kan? Jadi kita disuruh cari P tambah Q ditambah lagi P kali Q ya. Nah gitu. Gimana ini maksudnya? Nah, P dan Q ini akar-akarnya berarti kalau X1 dan X2-nya gitu ya. P dan Q itu ibarat X1 dan X2-nya. Kita lihat. Oh, kalau dijumlahkan akar-akarnya P tambah Q itu berarti ini ya, lihat nih. Kalau dijumlahkan X1 tambah X2 itu min B per A. Oh, udah gampang. Berarti ini nilai ini ya. Langsung saya tulis aja. Atau tulis lagi P tambah Q. Ditambah lagi P kali Q. Sama dengan P tambah Q-nya kita masukkan. Oh nih. X1 ditambah X2 min B per A. Gitu loh ya. Berarti min B per A. Ini untuk yang dalam kurung ini tambah lagi P kali Q. Berarti X1 kali X2. Berarti C per A. Gitu loh ya. Tinggal masukkan aja min ya, min B. B-nya cari, oh min 1. Tulis lagi min 1. A-nya berapa? 3, tulis. C-nya berapa? Min 2, tulis. A-nya berapa? 3 gitu ya. Nah, terus ya sama dengan min 1 jadi plus 1 per 3. Ini plus dengan min jadi min 2 per 3. Jadi sama dengan min, ini kan 1 dikurang min 2 ya, min 2 berarti min 1 per 3. Jadi nilai dari P tambah Q tambah lagi P kali Q itu sama dengan min 1 per 3 gitu ya. Kalau mau kita buktikan ya, bisa sebenarnya kalau mau dibuktikan kita cari akar-akarnya dulu ini. Cari akar-akarnya ya, misalnya kita ya, bukti. Kita mau buktikan nih, Bapak mau buktikan bener enggak tuh ya. Coba kita cari buktinya dari persamaan tersebut ya, misalnya 3x kuadrat min x min 2 0 3x x ya. Misalnya min 2 plus 1 ya misalnya, betul enggak nih? Coba buktikan. 3x kuadrat ini plus 3x min 2x. Pas ini kayaknya plus 1 ya. Plus 1, sini min 2. Ya, coba. Ya, 3 kali ini 3x kuadrat, ini min 6 plus 1 ya. Tidak bisa juga ini ternyata. Nah, kita pakai rumus ABC pun bisa ya sebenarnya. Harusnya min 6 ini. Oke ya.
Jadi ini tidak bisa menggunakan pemfaktoran, maka kita gunakan rumus ABC ya. Rumus ABC untuk mencari akar-akar ini kan X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC 2A ya. Sama dengan min B min 1 ya. Plus minus tuh. B-nya min 1 kuadrat 4, A-nya 3, C-nya min 2 per 2A, 2 kali A-nya 3 ya, sama dengan ini min plus 1, jadi plus minus 1 kuadrat nih, min 1 1 ya, min 1 kuadrat nilainya 1, min dengan min jadi plus 4 kali 3, 12 kali 2, 24 per 6 ya, sama dengan ya, lihat. Tertutup tadi ya. Saya ulangi, jadi Pak ini menggunakan rumus ABC bisanya ya. Ini min 1,2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, jadi min B berarti min B-nya juga min 1, min jadi min ya, ini plus minus B kuadrat, min 1 kuadrat min 4AC ya, 4, A-nya 3, C-nya min 2 ya, per 2A, 2 kali 3 ya. Ini min jadi plus, ini min kuadrat jadi plus, ini plus 4 kali 3 12, 12 kali ini kali 2 24, ini min kali min jadi plus ya, ini 6. Jadi kita peroleh 1 plus minus akar 25 per 6. 1 plus minus 5 per 6 ya, gitu. Nah, jadi ini X1 dulu ya. X1 berarti 1 plus 5 bagi 6, berarti 6 per 6 nilainya 1. X2 1 min 5 per 6 berarti min 4 per 6 sama dengan min 2 per 3 ya, min 2 per 3. Jadi X1 nya dapat 1, X2 nya min 2 per 3 gitu ya. Nah gitu, jadi ini tidak menggunakan pemfaktoran, jadi pakai rumus ABC. Ternyata kita dapat ya, ini nilai X1. Coba kita buktikan, masukkan ke sini tadi. Nah, rumusnya kan ini yang ditanya. P tambah Q tambah P kali Q sama dengan berapa gitu kan? Nah, jadi P itu adalah X1. P itu X1 ya, karena akar-akar yang X1 sama dengan P, X2 sama dengan Q. Ya kan? P tambah Q berarti X1 tambah X2 ya. Berarti 1 ditambah min 2 per 3. Ini kan? Tambah lagi P-nya itu 1 atau X1 ya. Q-nya min 2 per 3. Jadi ini kalau kita tulis 1 min 2 per 3, karena ini plus dengan min, tambah ini min dengan plus, jadi ini min ya, min 2 per 3. Ini tidak bisa dijumlahkan, kecuali ini kita ubah 3 per 3, min 2 per 3, gini, min lagi 2 per 3 ya, seperti itu. Jadi 3 kurang ini berarti 1 per 3 min 2 per 3 ya, berarti min 1 per 3. Tuh dapatnya ini nilainya min 1 per 3, sama dengan ini tadi. Kalau kita langsung pakai ini kan singkat nih caranya singkat, sudah dapat hasilnya min 1/3 ya, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita hitung manual terbukti dengan pakai ini ya, gitu ya. Kalian tugasnya menggunakan rumus ini aja, rumus ini ya. Kalau ada penjumlahan berarti min B per A, pengurangan ini akar D per A, perkalian C per A gitu ya, seperti itu. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan yang nomor 2 gitu ya, nomor 2. Nah, yang ditanya P ditambah Q dikuadratkan kurang 2P kali Q ya. Oke, untuk contoh berikutnya yang nomor 3 ya, nomor 3.
jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0, nilai dari X1 kuadrat ya plus X2 kuadrat min 4X1 kali X2 itu berapa gitu loh. Ya. Gimana caranya? Ya, bisa disimak lagi. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat min 4X1 X2. Kalau ini bisa, X1 X2 kan ada tadi ya rumusnya ya. X1 kali X2 itu C per A ya. Nah, Bapak kasih contoh sini lagi. Nah, kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat gimana? Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu nilainya sama dengan, nah kita hitung dulu sini ya, sama dengan X1 kuadrat ya, X1 tambah X2 kuadrat min ya, kita coba itu. Kalau ini dihitung dulu, X1 kuadrat ini berarti X1 tambah X2 ya kali X1 tambah X2 ya kan. X1 kalau X1 kuadrat, X1 kali ini X1 X2 ini sama X1 X2 ini X2 kuadrat ya. Berarti ini ada 2 X1 X2 kan. Jadi kalau X1 kuadrat tambah 2 X1 X2 tambah X2 kuadrat. Nah, kita harus buang ini ya. Karena ini yang diminta hanya X1 plus X2 kuadrat, maka sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 gitu ya. Itu sifatnya. Jadi kalau ini sifatnya sama dengan ini. Nah, maksudnya gimana? Nah, coba lihat sini ya. Ini kan ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, maka ini bisa kita tulis ya, kita tulis X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2. Ini hanya untuk yang ini. Kalau dijabarkan jadinya ini. Ini tulis lagi yang ini 4X1 X2 sama dengan titik-titik ya. Nah, ini kan ada nih plus X1 plus X2 itu nilainya min B per A. Min B per A. Tahu dari mana? Di rumus ini tadi. Tuh. Kalau penjumlahan tuh min B per A gitu loh, ya. Nah, gitu. Nah, ya. Itu aja gampang. Terus ini dengan ini kan min 6 jadinya. Min 6. Ini kan min 2, min 4. Ini sama X1 X2. X1 kali X2-nya berapa? X1 X2 itu kali, kalau dikali X1 kali X2 C per A. Oh, berarti udah. Ini kan 6X1 X2 ya. Sama dengan tulis, ini tulis dulu. Min B per A tulis, min 6 tulis ya. X1 kali X2 nya C per A ya, tulis C per A gitu ya. Udah, ini lagi ya, min B per A, min B, kita lihat min B berarti min 5 ya. Nih B nya kan min 5, A nya berapa? 1 gitu, tulis ya. Terus min lagi 6, C per A, C nya berapa? Min 6, A nya berapa? 1 ya. Jadi sama dengan min plus per 1 ya tetap 5, min 6 kali min 6 plus 36 per 1 tetap 36, berarti ini 41 nilainya ya. Jadi nilai dari ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat min 4X1 X2 itu nilainya 41. Ini kalau kita tulis ini 41 ya. Seperti itu. Jadi kalian coba kerjakan yang nomor 4 ini nanti ya. Nah, yang nomor 4 ini kurang lebih sama ya. Ikuti aja pola dengan contoh yang nomor 3. Sekarang Bapak kasih contoh lagi yang nomor 5 ya. Ini untuk terakhir. Nomor 5. Bisa disimak di sini. Nilai dari, ya ini persamaannya, nilai dari 1 per X1 kuadrat tambah 1 per X2 kuadrat berapa gitu ya. Ini kita tidak perlu cari akar-akarnya, tapi menggunakan sifat aja langsung ya.
Berarti kan ini tidak bisa dijumlahkan karena ini X1 ini X2 harus sama, karena syarat penjumlahan itu harus sama bawahnya. Jadi gini, 1 per X1 kuadrat tambah 1 per X2 kuadrat. Ini tidak bisa jumlahkan. Kecuali ini supaya sama saya kali dengan X2 kuadrat sini ya. Sini pun saya kali X2 kuadrat. Sini saya kali X1 kuadrat, sini saya kali X1 kuadrat ini ya. Jadi sama dengan 1 kali X2 kuadrat berarti X2 kuadrat per X1 kuadrat X2 kuadrat plus 1 kali X1 kuadrat berarti X1 kuadrat ya. Ini boleh ditulis sama, sini X1-nya di depan, X2-nya sini ya. Ini masih bisa lagi disederhanakan ya. Ya. Karena bawahnya udah sama, kalau bawah udah sama ini bisa kita tulis X2 kuadrat tambah X1 kuadrat gitu loh. Nah, baru bawahnya satu aja ditulis X1 kuadrat X2 kuadrat ya. Kita tahu yang ini tadi ya, persamaan ini kalau dikuadratkan ini sama dengan ya, sifatnya tadi barusan kita bahas sama dengan ya, berarti X1 X2 tambah X1 kuadrat ya dikurang 2X1 X2 gitu ya. Ini sifatnya kalau gini, ini bisa diuraikan menjadi gini ya. Karena ini X1 kuadrat X2 kuadrat, langsung aja X1 kali X2 baru dikuadratkan ya. Baru sama dengan X1 tambah X2 kan ada nilainya. X1 tambah X2 kan min B per A, min B per A. Karena ini kuadrat, tulis kuadrat ya. Ini min 2 X1 kali X2 berapa? C per A. 2-nya tulis, C per A tulis. Yang ini C per A nilainya ya. Nah, sini lagi bawah X1 X2 berarti C per A juga, tapi kuadrat ya. Seperti itu. Nah, terus selanjutannya gimana kelanjutannya? Ya. Kita lihat kelanjutannya. Tinggal masukkan saja ya. Sama dengannya ditulis min B, berarti min B-nya adalah 3 ya. Per A-nya adalah 2. Ini nilai A. Ini dikuadratkan ya, ini. Min 2-nya tulis, C-nya mana? Min 7. Min 7, A-nya 2 per, ini sama dengannya sini ya. C-nya berapa? Min 7, A-nya 2 ya, tapi ini kuadrat ya. Sama dengan, tulis lagi sama dengannya. Ini Bapak geser dulu. Min 3 kuadrat berarti positif 9. 2 kuadrat 4 dikurang 2 tulis ya. 7 per 2 ini bisa coret langsung sebenarnya ini. Jadi ini jadi plus 7 aja langsung ya. Karena dua-duanya habis, ini min kali ini jadi plus ya. Per 7 kuadrat 49 positif, karena ini min dengan min jadi plus, ini 4 ya. Ya gitu. Sama dengan, nah ini kan tidak bisa jumlahkan, ini kali 4 berarti ya. 7 kali 4 per 4 dikali 4 per 4 kan nilainya 1 ya, supaya ini bisa jumlahkan. Jadi 9 per 4 tambah 28 per 4. Nah, 28 per 4 kan nilainya 7 tadi ya. Ini hanya untuk pengali aja ya. Per 49 per 4 sama dengan yang atas bisa dijumlahkan ini. Ini bisa jumlahkan ya. 37 per 4 dibagi 49 per 4, jadi sama dengan 37 per 4 kali 4 per 49, coret 4-nya 37 per 49 hasilnya ya. Jadi nilai dari 1 per X kuadrat tambah 1 per X2 kuadrat, ini X1 itu nilainya ini ya, 37 per 49.
kalian kerjakan yang soal nomor 6 ini ya, seperti itu. Tapi ini ingat, kalau yang ini tidak ada kuadratnya ya. Kalau tidak ada kuadratnya gimana Pak? Itu sebenarnya lebih gampang daripada yang ada kuadratnya. Gitu loh. Lebih gampang. Coba Bapak kasih contoh nih. 1 per A misalnya tambah 1 per B. Itu gimana cara jumlahkannya? Oh, ini saya kasih kalikan dengan huruf B. Sini juga harus dengan B, sini dengan A, sini juga dengan A. Berarti 1 kali B tetap B, 1 kali A tetap A. Karena ini sama AB atau BA sama, langsung aja AB aja kan. Ini kan boleh dibalik ya. Jadi gitu. Jadi B plus A per A kali B. Nah, ini kan penjumlahan nih. Penjumlahan kan ada X1 tambah X2 nilainya. Ya, kalau penjumlahan itu ya ini min B per A kan. Tuh. Yang ini kalau perkalian C per A kan gitu loh. Nah, ini ikut sifat tadi, ikut sifat. Ini kalau kamu ganti X1 X2 kan bisa ini, gitu loh ya. Silahkan dikerjakan. Saya rasa cukup ya pertemuan ini, silahkan dipelajari dan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri via WA. Setelah selesai mengumpulkan ini, kirim ke sbudiono10@gmail.com ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.